Gue nyari yang prepare sebelum jam 9. Jadi Oh, mabok dulu. Orang baru datang lu udah mabok dong. oh udah mulai. Oh ya udah. Ya namanya kan baru pertama kali, Pak. Jadi, ladies and gentlemen, welcome to Titi and T. Apaan tuh? Tipsy Talk and Thoughts. Thoughts. Pakai H ya. Ya, Thoughts. thoughts. Oke. Bukan thoughts. Bukan thoughts ya. Nggak enak Oke, tuh. oke. Konteksnya emang beda sih. Oke, jadi di sini kita mau ngomongin apa nih? Saya dapat saran dari Pak produser saya, dibilangnya katanya kita ini ngomongin minum. Asik. Gue ngerokok dulu deh. Tapi kalau minum itu emang apa sih, Pak? Konteksnya minum itu Bu, konteksnya. Tapi kita belum perkenalan diri ya, Pak. Gue Udah nggak gimana? dianggap di sini. Oh Gimana my sih? god, sedih banget. Sama di sini ada kita berdua dan satu Pak produser. Ah, Sama saya Ivan, Ivan. iya, Kalau dibalik apa? Navy. Navy. Keren kayak nama lo. Ini gak ada anak Jaksel banget nih, Jaksel. Navy. Iya, bisa juga sih. Gue Wika aja udah. Wika aja. Mm-mm. Yang ini ya, yang kontraktor itu ya. Itu ada Wika, Cika. Oke, ah. Wika. Oke. Kita nggak disponsorin, sorry. Kita nggak disponsorin ya. Oke. Ah. Tapi saya dengar ada sponsor loh nanti loh. Pasti soon akan. Tapi nanti tungguin aja dah. Nanti akan Tungguin ada aja. sponsor. Pokoknya bintang-bintang di langit dengerin. Ya, bintang-bintang di langit. Kalau lagi pusing gitu kan. Aduh, ngapain nih? Ya udah yuk, kita nyari bintang aja yuk. Nyari bintang tuh di mana biasanya, Van? Biasanya sih ya di langit. Tapi itu kan udah nggak dulu ya. Kalau sekarang kan udah gara-gara polusi. Jadi udah nggak ada tuh bintang-bintang. Jadi adanya bintang-bintang tuh di toko-toko, Pak. Di toko-toko, Bu. Toko-toko apa nih? Toko-toko kelontong. Oke, sesuai permintaan produser kita disuruh ngomongin experience minum. Lo kenapa minum, Van? Gua tuh dulu minum. Gua dulu nggak tahu itu namanya minum-minum ya. Asik. Karena tuh gua dulu bilangnya ngebir terus lanjut lagi dikenalin sama yang namanya alkohol. Kan bir alkohol. Gue tuh dulu nggak tahu bir itu mengandung alkohol. Oh, nggak tahu lo? Nggak tahu gue. Sampai akhirnya lo tahu kapan? Sampai akhirnya gue dikenalin bahwa itu bir itu ada alkoholnya loh. Oh, jadi lo nggak tahu kalau alkohol itu atau bir itu nggak bikin lo mabok sama lo minum? Enggak sih. Lo keren banget dong. Ya mungkin karena dulu cuma segelas. Oh. Ya beda sama orang yang minum setower, sejerigen gitu kan. Terus akhirnya lo alkohol pertama lo apa yang dikenalin? Alkohol pertama gue itu, aduh pengen sebut merek tapi dia nggak sponsorin sih. Emang apa dulu nih? Ayo sebut aja. Bintang, udah pasti produk lokal. Itu kan bir. Emang bir. Oh, bir. jadi biar awal selanjutnya likernya? Awal mula liker itu Kapten Morgan Smash. Oh, Kapten Morgan Smash. Ya. Itu tuh dulu 2000 berapa ya? 2015 kali ya. Oh, bohong lu 5 tahun yang lalu. Iya bener. Tapi birnya udah lama. Birnya dari kapan? SD. Itu bir peletok. Salah. Bir peletok mah kagak mabuk iya. Sehat iya lu. Yang penting ada peletokannya. Yang penting bir. Benar, yang penting bir. Root beer juga gue minum dari kecil. Ya, root beer juga. Sama. Yang mereknya Ewe itu. AWW. Harusnya Anda ngebenerin dong. Oh iya, salah. Ikut menjerumuskan saya. Salah gue. Oh iya, di sini kan gue kayak ibu peri ya. Iya. Awe gitu. Sebenarnya ANW ya harusnya. ANW. Oke, Cis. Coba dong lu ceritain dong, gue pengen tahu nih anak Jaksel kayak lo pengalaman minum pertamanya kayak gimana lah. Pertama yang saya revise saya bukan anak Jaksel. Saya anak Tangerang. Kalau Jaksel itu kan ngomong kayak which is literally, saya itu nggak bisa. Oke. Jadi pengalaman pertama gue minum itu, aduh tahun berapa ya gue lupa. Tapi udah kerja sih waktu itu, gue tuh terlambat cupunya, Bu. Terlambat gaulnya. Oh terlambat cupu sih? Iya terlambat gaulnya. Dulu cupu. Cupu lu kayak gimana nih cupu? Minum dari pelotokan dari SD. Justru itu, karena gue udah bangga kan, wah anjir bir peletok udah seneng gue, bir root beer juga udah seneng. Oh iya benar. Sampai akhirnya gue dikenalin sama yang namanya
bir bintang. Oke. Jadi segelas doang tuh waktu awal minum? Segelas. Hmm, Waktu itu tuh gue diajakin ke salah satu klub. asik. Apa tuh namanya? Sebut aja, Bukan sebut. klub ya, bukan klub. Bar. Klub apa diskotik ya itu ya. Sama sih, beda penyebutan aja zamannya. Itu kapan tuh? Itu 2011 apa 2012 gitu. Lu udah cukup umur kan? Kalau nggak salah sih udah ya. Udah ya, oke. Udah sih, harusnya sih udah sih, udah. Lalu apa yang terjadi? Itu lu yang minta apa lo disodorin? Jadi itu cerita tuh gue dijebak, Bu. Oh wow, ada yang mau Gitu. jebak lo ternyata. Jadi gue lagi kerja, lagi freelance sih sebenarnya. Terus Lagi terus. freelance, udah malam nih, lembur nih. Diajakin sama teman-teman gue, nasi goreng yuk. Wah, udah kan gue bilang, nasi goreng doang apa sih? Ya udah ayo. Tapi nasi gorengnya keluar naik mobil, rame-rame. Oh gitu. Habis itu jalan tuh. Dulu freelance tuh kantor gue tuh di Jalan Panjang. Jadi keluar naik mobil kita ke daerah kota. Nah, serem banget ya beli nasi gorengnya ya. Gue nasi goreng apa nih di daerah kota? Akhirnya sampailah kita di sebuah hotel. Wow, makan nasi gorengnya di hotel. Iya kan, gue masih polos tuh, nggak tahu apa-apa. Ya udahlah gue ngikut. Siapa tahu kan di hotel itu ada prasmanan nasi goreng kan. Ya ampun, bener juga sih. Iya benar-benar. Ngambil sendiri ya Pak, free flow. Udah, terus gue diajak lah ke salah satu lantai. Dari luar sih biasa Bu, terang gitu kan, terang. Tapi dari samar-samar tuh, dari luar tuh udah Lu inget gak nama hotelnya apa? Jangan mancing-mancing dong. Tua banget anjir. Masuk tuh, salah satu lantai kan. Masuk. Wah, pemandangan apa nih? Itu di pikiran lu masih nasi goreng tuh? Masih nasi goreng. Masih nasi goreng di pikiran lo ya? Masih nasi goreng. Terus? Gue nanya ke teman gue, mana nasi gorengnya? Temen gue nunjuk, Noy lagi joget-joget no. Terus saat gue mikir, ini tukang nasi goreng nggak kehabisan kehabisan bahan baju apa ya? Kok cuman pakai sempak? Terus kagak ngeoseng-oseng ini kuali. Ya ada berdiri di tiang terus goyang-goyang. Wow. Oke. Gitu. Serem ya ternyata gitu, ya. Iya. Pesan nasi goreng di kota kayak gitu. Di situ teman-teman gue udah nggak jadi nasi goreng lah. Oh, ternyata bener bukan nasi goreng. Dijebak gua. Tapi lu seneng apa sedih? Seneng sih. Akhirnya lu selain udah tahu nih bukan tukang nasi goreng yang lagi di tiang itu kan? Iya. Akhirnya lu pesan apa tuh selain nasi goreng? Karena gua nggak tahu apa-apa jadi gua ngikut aja tuh. Jadi Terus? udah kata teman gua, nih apaan sih nih gitu kan. Gua orang kampung suruh ke nasi goreng, nyasar ke hotel tiba-tiba lihat tukang nasi goreng nggak pakai baju. itu bukan tukangnya sih gua rasa ya. Kayaknya mbaknya deh. Iya. Lalu. Nah, habis itu udah gue bilang ikut aja dah gue. Ya udah. Dipesankan lah tuh satu ceret. Ceret apa ya? Kalau bahasa kampung gue mah ceret, kalau bahasa orang-orang sini sih katanya pitcher. Oh, teko. Ceret banget bahasa lo. Ya namanya kan bukan orang Jaksel. Oke. Udah tuh akhirnya dikasih gelas. Tapi gelasnya bagus Bu. Kenapa bagusnya di mana? Gelasnya itu ada ininya, ada embunnya. Ternyata gelasnya dingin. Iya. Lo yakin tuh dingin? Dingin. Lu udah pegang. Saya pegang gitu. Terus? Saya pegang. Terus nggak lama dituangin tuh sama temennya tuh. Udah. Nggak usah ini loh, nikmatin aja. Asik. Gila. Dituang, set. Baru udah aku minum. Minuman apa nih? Rasanya campur aduk Bu. Apa tuh? Yang pertama kali antara manis plus pahit. Manis plus tapi agak-agak pahit gitu. Wah, apa nih? Udahlah, akhirnya karena gua nggak tahu, ya udah akhirnya gue cuma menghabiskan satu gelas bintang. Itulah pengalaman. Sebenarnya lebih bukan ke pengalaman gua minum bir sih itu Bu, lebih pengalaman gua kejebak. Dibohongin tukang nasi goreng lo ya.
Jadi lu dari satu tower dan bersama teman-teman lu itu lu cuma minum 1 gelas? 1 gelas dong. Lu nggak mau nambah? Nggak mau. Kenapa? Saya takut. Takut kenapa sih? Karena saya kan ngincernya dari awal nasi goreng 15.000. Takut dioseng lo ya? Iya, Sama mbak-mbak nasi goreng. yang kehabisan badan, kehabisan bahan. Kehabisan baja anjir. Bayarnya Aduh, yang mahal tuh nasi gorengnya apa tukangnya sih, gue bingung nih. Tapi tukangnya Cakep ya? cakep. Cakep lah pasti, nggak mungkin nggak Parah cakep deh, lah. Gila, itu pertama kalinya, Bu. Pertama kali apa nih? Gua melihat Heeh. apa yang ada di film-film, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, Bu. Film apa dulu nih? Film kulit. Tahu nggak film kulit? Kagak tahu gue anjir. Itu film. Kan Ah. kalau biasa film baju, ada bajunya. Kalau Mm. ini kulit doang, nggak ada bajunya. Makanya gue Oke. bilang film kulit. Oh, jadi itu pertama kalinya tuh lu lihat langsung tuh ya, live tuh. Ya, wih gila. Ini beneran nih. Kayak, oh ternyata bentuknya beda-beda gitu ya. Itu, Bu. Iya. Jadi saya udah Gue takut, gue deg-degan. Gue deg-degan tau gak lo? saya udah bingung. Ini ternyata nggak jauh beda, Bu, kayak sama di film-film. Oke. Mm-mm. Terus teman-teman lu tuh gimana tuh? Kan lu minum cuma segelas nih, lu pesen 1 tower. Masa cuma 1 tower dari tempat kayak gitu? Terus tukang nasi gorengnya cakep-cakep ya kan? Masa sih cuma minum 1 tower doang? 1 tower, 1 gelas. Enggak, itu kan Oh, kalau teman-teman. teman-teman lo. Nah, teman-teman gua, Bu. Tapi nanti jadi melenceng, Bu, bahasa. Oh iya. Maaf. Bahasa di luar, Bu. Agak ngeri ya. Enggak, emang gue pengen tahu aja gitu loh. Ada cerita sebenarnya teman-teman saya tuh ngapain aja. Ada. Oh, berarti segmen selanjutnya, episode Nanti kita selanjutnya segmen ya. selanjutnya aja ya. Iya, biar Nah, sekarang penasaran. gantian lah Ibu lah gitu. Pertama kali Ibu minum. Sejujurnya gue nggak inget. Sejujurnya Sejujurnya nggak inget. Tak. Bukan terlalu sering. Kalau pertama kan pasti selalu inget dong. Tapi kayaknya pertama kali gue coba itu gue coba vodka Finland. Kelas berat. Nah, kan gue berat. Ya gue coba itu. Vodka tuh apa 40% ya? 40, tapi kan ya nggak kayak hand sanitizer lah. Oh. Si aman lah gue. Oh iya. Tapi itu doang sih, dan ya perasaan gue pertama kali nyoba, panas ya udah. Karena gue nyoba cuma 1 shot, gue pikir nggak bikin mabuk, cuma gini, ya udah gitu. Itu di rumah nyobanya. Jadi gue nggak di rumah doang. Nggak ketemu tukang nasi goreng, nggak ketemu Mas Montir gitu ya. Nggak ada gitu lah, di rumah aja gue. Mas Montir berminyak gitu nggak ada. Mas Montir berminyak. Kan gue jadi kebayangin itu nggak sih tuh klub yang di Bali, Mixwell apa sih? Aduh, saya nggak tahu ya. Oh ya udah, salah segmen. pernah, Oke, Bu. cari yang lain. Ya gitu pokoknya. Nggak ada, gue minum sendiri aja. Oh, minum sendiri aja. Nah, habis itu minum sama teman-teman lagi kapan tuh, Bu? Pertama kali minum sama teman-teman. Aduh, lupa juga tuh. Kayaknya yang paling parah itu doang yang gue inget, di daerah kota juga. Daerah kota tuh musiknya tuh asik tuh, breakbeat. Kalau sekarang tuh yang suka dipakai di TikTok. Aduh, gue bukan anak TikTok nih, sorry. Aduh, nggak anak Gue TikTok bingung ya. juga Oh, nih. banget gue anak TikTok ya. Ketahuan banget, sorry banget nih. Aduh, gue nggak main TikTok. Cuma waktu itu gue diajak ke satu hotel juga sama temen gue. Satu hotel, Bu. Suatu hotel. Terus dia bilang karaoke yuk, karaoke gitu kan. Oh ya udahlah, karaoke. Ya gue pikir ya karaoke doang lah ya gitu. Ternyata karaoke-nya ini lu bisa pesen makanan dan minuman dan pembuatnya. Kayak lu tadi pesen nasi goreng, ada tukangnya kan. Nah, gue bisa pesen tuh tukangnya, bisa dianterin. Itu karaoke di mana, Bu? Nanti ya. Gue kasih kredit. Oh. Nah, itu sudah kayak gue minum. Nah, kebetulan teman gue ini agak boros lah orangnya. Dia pesenin gue kayak ada 3 botol atau 4 botol dibuka sama dia. 4 botol tuh 4 botol vodka maksudnya? 4 botol waktu itu kita minumnya Martel. Terus kita minum itu, ya gue mabuk, hampir udah nggak jelas. Akhirnya selesai itu, ini mana nyanyinya, gue pikir kita karaoke seadanya. Terus udah menjelang kayak jam 1 jam 2 gitu, yuk keluar gitu. Keluarlah dari tempat karaoke. Gue pikir ada apa? Nah, ada mbak nasi goreng lagi pada joget. Mbak nasi goreng. Ada gerobaknya di sebelah, berarti dong sebelahnya. sambil ada, tapi nggak ada tiangnya sih mbak-mbaknya. Iya. Mbak-mbaknya lagi fashion show aja. Mbaknya fashion show.
gitu juga. Terus gue gak inget, habis itu gue pingsan. Ya Oh, udah gue pingsan. pingsan. Berarti sampai separah-parahnya tuh sampai diapain, Bu? Maksudnya Siapanya? minumnya itu sampai sampai kan ada yang kadang digotong ambulan Oh enggak gitu. sih, gue cuma digotong rame-rame masuk naikin ke kursi roda, udah gitu gue dimasukin ke mobil, gue pulang. Oh, pulang. Pulang. Gue kalau minum harus bertanggung jawab. Nggak, Bertanggung katanya jawab kan ya? kalau lu mungkin lebih ekstrim lah ya. Enggak juga sih. Kalau lu kayak lebih ekstrim nih kalau mabok. Enggak sih. Enggak sampai segitunya. Kan kita kan tetap harus, walaupun kita minum itu tetap harus bertanggung jawab. Itu enggak ada Betul. tuh kita rusuh-rusuh kayak apa lo, Oh, iya. lihat-lihat lo. Lo besar. Tapi Itu gua lagi ada bener lihat lu juga mabok loh. kalem kayak kali itu, bukan mabok alkohol anjing. Apa lu, lihat-lihat lo. Tapi lu ngerasa senengnya diminum tuh apa sih? Mungkin karena efeknya ya, ketika setelah alkohol itu sudah naik ke kepala gitu kan. Kepala terasa ringan, terus nah biasanya dilantunin dengan musik. Oke. Ada yang musik, ada yang biasa musiknya DJ, kayak musik-musik anak Jaksel, ada yang juga pakai musik live musik. Bisa tuh lu naik pakai live music. Live musik tergantung crowd-nya sih ya kalau menurut gue ya. Kalau Benar. misalkan crowd-nya asik gitu, nggak malu-malu, terus pembawaan dari bandnya juga bisa mengangkat crowd-nya itu bisa jadi asik juga gitu. Meskipun kalau menurut gue ya identik dengan minum itu identik dengan musik DJ. Entah itu EDM, entah itu breakbeat ya, seperti yang di kota-kota begitu. Anak Seperti kota yang di banget daerah sih. hotel itu. Daerah hotel. Hotel kita beda by the way. Tadi kalau udah nyebut mention hotelnya apa, sorry BTW nih. Ibu belum menyebut hotelnya loh. Karena Anda gue udah jangan tahu. kabur. Aduh nggak mau malu, namanya jelek soalnya, males gue. Nggak apa-apa. Cepat tahu kita disponsorin oleh hotel itu loh. Aduh jangan sampai, ntar nyokap gue kaget dong. Serem juga nih anak disponsorin hotel itu. Iya Tapi juga sih. akhirnya lu menemukan kesenangan minum itu setelah lu nyobain minum apa selain si Bintang? Setelah gue nyobain yang namanya rum, vodka, Ram. terus ram ya, ram. Ram. Ram Punjabi apa ram apa? Itu. Raal. Itu bener ram kan? Iya, ram. Ram benar ya. Iya ram. Ram, ada vodka. Ya begitu-begitu sih. Itu akhirnya lu menemukan kesenangannya dan keenakannya minum. Iya, keenakannya karena setelah kita minum beberapa kali teguk itu badan sudah mulai enteng, kepala sudah mulai enteng, beban-beban masalah sudah mulai hilang. Kepala juga sudah mulai berayun sesuai dengan irama musik. Oh gitu. Terus kemudian secara tidak sadar badan sudah mulai bergoyang. Jadi kalau joget itu bukan emang karena skill lo ya, itu karena dibawa sama alkohol ya? Iya. Gitu. Jadi siapapun yang nggak bisa ngedance. Siapapun yang nggak bisa ngedance. Bisa dicoba. Itu saya mengamininya loh. Orang tuh nggak perlu bisa skill dance, cukup kasih dia alkohol, itu skillnya itu udah keluar dengan sendirinya gitu. Benar. Setuju gue, setuju. Itu satu hal yang harus gue akui. Karena gue pun mengakui gue tuh nggak bisa dance. Tapi ketika alkohol tuh udah minum, udah masuk alkohol, itu kayak lu paling keren lah ya. Lepas aja gitu. Lu paling keren gue kayak merasa kayak gua nih bintang di sini. Lihat semua mata tertuju kepada gua. Bener. Kayak gue pernah ngeliat sih lu di dance floor. Kayak dalam kegelapan kayak samar-samar kayak orangnya pede banget ya. Iya kayak gitu. Tuh orang joget apaan sih, tapi kayak pede banget. Mungkin teman-teman gua di belakang yang masih agak-agak sadar, mungkin facepalm kali ya. Aduh tuh temen gua ngapain iya, sih bener. di sana gitu. Dia pura-pura gak kenal lu sih. Iya, gue ngerti kok. Tapi bener kok, pas abis selesai gua ngerasa ngedance gitu ya, gua udah pede dengan gaya gua sendiri yang sok asik itu. Ketika gua balik ke meja, tuh biasanya nggak ada yang mau nyambut gua. Mungkin mereka malu kali ya. Kayak aduh tuh siapa sih, ngapain lagi kesini? Aduh. Tapi lu pernah nggak dapat kenalan lagi di dance floor dengan kan gini ya, karena alkohol tuh kan ngebangun ke confidence lu nih. Betul. Terus lu udah jadi dancer paling hot lah di dance floor ya. Lu ngerasa pasti cewek-cewek tuh kayak siapa nih lucu banget gitu. Dapat nggak tuh lu kenalan di dance floor? Nah ini dia pengalaman yang sangat menarik. Nggak dapet lu. Lu usaha nggak?
Wah, gila. Lu boleh tanya teman-teman gue yang suka minum marah sama gue. Jadi pengalamannya adalah begini. Jadi itu awal-awal, nggak awal-awal sih, udah beberapa kali kunjungan ke satu klub itu. Mm-mm. Jadi gue udah mulai berani kan, udah Asik. mulai bisa berekspresi gitu. Karena kan orang awal-awal mulai minum itu kan biasanya kayak, ya apaan sih, ya apaan Belum sih, panas, belum belum panas panas. gitu. Meskipun udah mulai dia mulai high gitu ya, tapi dia pasti akan lebih memilih untuk diam, observasi dulu. Benar, Ini benar. gimana sih ini lingkungan sekitar, ntar Asik. gue rusuh nggak ya gitu. Itu sama, gue juga mengalaminya. Nah jadi ketika begitu sudah beberapa kali sudah mengalami pengalaman yang berulang, jadi kan gue mulai memberanikan diri untuk lepas gitu. Ah, orang lain joget, masa sih gue nggak bisa joget? Sini, mana minuman itu? Asik. Biarlah aku teguk minuman itu, agar diriku pun menjadi lihai berdansa. Tapi ada yang lu incer tuh saat lu lagi observe gitu Wih, biasanya? Ada dong. semua bu. Anjir. Gak ada yang dapat tuh sama sekali tuh. Ya tentu saja tidak. Oh gitu. Menurut lu tuh harusnya kayak gimana sih biar minum tuh jadi asik, terus bisa jadi menguntungkan? Nah, Nah. itu adalah pelajaran gue yang berikutnya bu. Oh, ada lagi. Iya. Banyak ya kalau ada episode selanjutnya ya. Wow, udah siap bahan dia. Jadi gue mulai memutuskan diri untuk begini, karena kan awalnya itu kan seperti yang tadi kita sudah bilang ya, kita kan nyari dance itu kan, ada kali ini lawan jenis nih, bisa kali ini Sedap. deket-deketin ya kan, kenalan. Tapi ternyata enggak gitu. Sampai di situ akhirnya gue merasa kayak, anjir ngapain gue ke situ, joget-joget doang dengan harapan bisa kali dapet cewek ini. Tapi ternyata nggak dapet gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan, oh ya udah, gue datang ke situ untuk minum, untuk have fun sendiri aja. Udah. Jadi lu gak berharap apa-apa lagi Gak ya? berharap apa-apa. Masalah ada yang datang atau tidak, ya itu urusan nanti lah. Benar. Biasanya tuh harusnya gak usah diharapin sih. Emang Iya kan? sesuatu yang diharapin itu pastinya gak akan berujung dengan apa yang kita harapkan. Benar. Karena gue perhatiin gitu, kalau cowok-cowok udah kumpul sama teman-teman cowoknya minum, itu pasti berharap dapat mangsa gitu loh. Betul. Nah, kan lu cewek nih. Nah, gue penasaran nih. Kalau gua kan udah gue bilang tadi, gue kan memang dance atau minum di klub itu memang untuk nyari cewek gitu ya. Kasarnya. Nah, kalau misalnya lu sendiri pasti ada dong, misalkan udah lagi udah lagi high-nya, udah enak Asik. banget, udah pokoknya udah enak banget dah nih, musik gue banget dah nih. Pasti ada dong, tiba-tiba cowok so asik joget-joget, gila. Gitu. Cewek gitu gak sih? Enggak gitu anjing. Gue kalau gitu gue kabur sih. Ya gak tau. Nah, mungkin karena gue gitu kali ya, makanya gak dapet. Iya kayaknya gitu, jangan gitu caranya. Cewek joget yuk. Kalau lu komeng sih. Pakai suara habis ngelem anjir. Cewek nih. Cewek. Sendirian aja lu. Joget yuk. Nah, kalau lu biasa pasti ada dong di approach gitu sama cowok gitu. Kalau gue yang ngomong kayaknya nggak pas ya, karena kan masih banyak mbak-mbak atau cewek-cewek lain yang lebih all out gitu loh kalau emang mau nyari pemangsa di klub atau di bar. Oh, berarti lu bukan tipe yang all out gitu ya? Tergantung mood gue sih. Tapi kalau misalnya biasanya nih, dari pengalaman gue yang nggak seberapa ini, yang nggak seberapa ini, biasanya approach-nya tuh nggak kayak, hey cewek, joget nggak bakal gitu. Gak bakal. Okay. Itu kadang gue kayak ngapain ya, gue ke toilet gitu. Biasanya kayak, hey mau minum nanti tiba-tiba gue dapet minuman. Oh iya gitu juga biasa tuh, ada tuh cowok-cowok. Itu biasanya om-om tuh. Enggak juga kok. Serem banget sih, jangan gitu. Ntar asumsinya ngambilin gue minuman om-om anjir. Pesannya kayak yang ngari minuman tuh om-om selalu. Enggak kok. Jadi mereka caranya kayak gitu, beliin minum atau ya ngobrol senyum-senyum aja dulu, lu lihat dulu nih, lu baca dulu, jangan lu langsung ngajak ngobrol. Lu liatin dulu dia sama temen-temennya, terus dia kayak gimana, baru terus samperin. Nah, biasanya kalau emang gua nggak di tempat itu, gua nggak laku pasaran gue, yang gue jual temen gue.
Jadi gue tetap dapat minuman gitu. Oh bisa gitu ya? Bisa, kan kalau gue brengsek ya kadang gue suka kayak gitu sih. Yang gue jual temen Oh. gue yang cantik gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau perempuan gitu. Jadi kalau bisa lo offer minuman dulu lah sama mereka. Itu udah pasti template ya? Pasti maksudnya untuk meng-approach, karena kan gua nggak tahu nih, mungkin cara gua salah atau dengan gua kan biasa cewek. Berarti caranya itu adalah harus datang gitu. Lo datang bawain gelas aja nih kayak, cheers yuk gitu. Hai, aku belikan minuman ya untuk kamu. Jangan ngomong gitu, langsung kasih minum, langsung kasih minum. Jadi kita beli langsung kasih. Iya, cewek itu pasti bakal flattered dikasih minuman kayak gitu. Biasanya. Pasti dia bakal diambil, terus ya paling nggak dia mau ngomong 10 menit sama lu masih mau ngobrol lah. Kalau dia suka, lanjut. Oh berarti caranya memang harus kita nih sebagai laki-laki itu Ada harus modal. inisiatif ya. Ada Harus modal juga. Jadi buat lulu tuh yang cuman modal, hai, cewek. Pulang aja lu. Lupain aja. Gak usah balik-balik lagi. Gua nggak tahu ya, mungkin kecuali kalau yang nyamperin Chico Jericho ya, mungkin gua. Oh ya berarti harus tampang juga ya, harus tampang. Ya, kalau misalkan nggak ada modal, minimal lu ganteng lah ya. Kalau lu udah nggak ganteng, miskin, lem aja lu. Cinjak banget ya Allah. Enggak, jangan. Jangan banget. Jangan. Itu ngelem itu nggak bagus loh itu. Jangan. Kalau misalkan ini ya kita nabung dulu lah, nabung dulu. Maksudnya sebulan udah nabung beli minum anjir habis semalam. Iya. Nggak apa-apa. Budgeting. Ini budgeting lah, budgeting. Benar. Financial planning itu namanya. Kita kok jadi panjang ya? Jadi ke financial planning nih. Gimana dong? ya maksudnya kan kita udah tahu nih bahwa itu kan perlu modal. Benar. Ya kalau misalkan kita sadar diri bahwa kayaknya penampilan gua agak sedikit di bawah rata-rata nih. Ya minimal untuk approach ya udahlah. Datang seperti yang lu bilang, datang bawa gelas sambil langsung nawarin kan. Hai, ini minuman untukmu. Atau gitu, atau cara ngomongnya kayak gitu. Ya, atau terdengar terlalu creepy. agak creepy sih. Bilang ajakin aja cheers gitu. Oh, itu cheers. Cheers aja. Cheers. Itu sih biasanya kalau di tempat rame karena kan nggak tahu di kayaknya stereotipnya gitu kalau di klub cewek tuh nyari, cowok nyari gitu loh. Jadi kan harus nemu aja yang pas. Tapi kalau minum di rumah ya udah beda lagi Ya, kan. kalau di rumah kita kan cuman lebih ke menikmati suasana doang kan. Iya, nikmatin maboknya sendiri kan. Nikmatin sendiri betul. Tapi kalau kita rame-rame sama temen itu kan memang kita mau mencari momen kesenangan bersama-sama. Ya lain halnya kalau lu ke klub sama pacar lu ya lu tuh nggak mungkin cuci mata kan. Ya bisa sih cuci mata. Tapi itu cuci mata secara beneran gitu. Cewek lu tuh akan mencuci mata kan minuman yang ada di situ dicampur abu rokok. Nih makan nih mata nih, makan tuh. Cuci tuh mata. Lirik. Ya mendingan gak usah dibawa sih kalau Ya, mendingan pacaran nggak usah ya dibawa, kan. Ya kayak gitulah. Jadi ya apa ya kalau di klub kalau emang ada yang lu suka pelan-pelan lah. Jangan langsung langsung lu samperin creepy banget soalnya. Lu lihat dulu siapa tahu tuh cewek kalau joget aneh. Iya kan? Gua pernah ngeliat cakep nih tiba-tiba pas lagi mabok jogetnya ini. Jaipongan. Mending mantan apa sih kayak nggak jelas gitu deh deket-deketin pagar. Gue bilang ngapain ya anak. Serem banget. Kan gue takut. Itu bukan itu kali tukang las kali itu malam-malam. Mungkin katanya juga elah nih malam-malam masih ngelas aja nih gua nih. Sama jangan ketipu ya kalau lo di klub gitu kan biasanya lampunya remang-remang tuh. Iya. Orang kelihatan lebih cakep biasanya naik tingkat kecakapannya naik 20-30% menurut gua ya. Itu hanya gelap dong, apalagi ditambah ketika kita sudah meneguk beberapa gelas. Nah, betul. Apa? Mereka tuh kecakapannya naik 30% menurut gua. Tapi once misalnya nih kebungkus gitu ya, Iya. kebungkus bisa Bungkus. aja. Ini ngomongin nasi goreng kan? Iya, nasi goreng tetap kebungkus nih ya kan. Iya. Terus makan di tempat yang terang gitu kan. Nah, beda tuh mukanya, turun 30% gitu. Lagi makan, lagi mesen. Cewek yang tadi mana ya? Beda mukanya. Terus ada cewek, "Hai, aku di sini." Lah siapa? Beda anjir. Enggak, tadi gua bukan ngajak lu dah. Jadi mendingan dipastikan kalau lu benar-benar suka sama atau cewek paling enggak ngilfilin lah kelakuannya. Jadi ntar bawa pulang bukan nasi goreng yang enggak enak gitu loh. Nasi goreng spesial. Benar. Pakai ati ampla sama sosis bakso. Itu nasinya makan dikit itu sih doang. Itu side dish-nya doang tuh. Iya. Toppingnya doang banyak. Gitu, Van. Jadi ya pengalaman minum kita kalau di klub gitu ya. Betul.
Tapi Oke. selain di klub kan ada juga yang model-model apa di bukan di Senopati, di Radio Dalam tuh Beer Garden itu bukan klub kan? Bukan, setahu gue itu tempat ngebir aja. Ada live music juga nggak sih kan Itu Beer itu Garden? live musik kan? Apa sih bilangnya? Jatuhnya bar Bar sih. ya, bar, Heeh. bar. Nah itu beda-beda juga nggak sih cara kita menikmati, cara lu menikmati minuman? Karena kan kalau di klub kan biasanya ya, kalau gua di klub itu lebih ke ekspresinya adalah dengan berjoget. Aha. Habis minum udah hiperaktif nih kan, pelampiasannya adalah dengan joget. Aha. Nah kalau misalkan di bar, ada yang beda nggak sih dari lu? Kalau buat gue ada, kalau bar itu biasanya emang gue mau nongkrong sama teman-teman gue dulu sih. Lebih ke sama teman-teman dulu lah biasanya. Jarang kayak ya tergantung gimana ya ngebahasainnya ya. Kalau bar tuh kayaknya bukan buat kayak kalau klub kan lu pasti dikasih dance floor-nya gede tuh. Iya Enak betul. buat jogetnya, tapi kalau bar biasanya nggak ada ya. Bar tuh lebih ke table doang ya. Iya, Ada dan biasanya lu table, udah ya kecuali lu duduk di barnya sendiri ya kan. yang di dekat sebelah bartender ya. Ya, yang bareng Ya. bartendernya. Cuman biasanya jarang sih kalau orang ke bar itu diniatkan untuk Joget-joget. mangsa, nyari Mencari. Oh berarti mangsa. bar itu lebih ke mungkin lebih yang tadi ya, lebih cocok kalau misalnya kita bawa pasangan hangoutnya minum-minumnya tuh Sama Pak ya, di bar ya. Betul. Karena di bar juga kayaknya nggak terlalu berisik ya suasananya ya. Tapi kayaknya waktu itu lu di bar joget juga ya? Beda. Beda dong. Kalau yang di situ tuh lebih ke semi. Oke, gitu aja semi ya, keren juga Semi kalau ya, karena all kan- out ya. Karena kan di situ kan barnya hybrid ya, ada live musik, Heeh. habis itu lanjut DJ, habis itu lanjut live musik lagi, baru habis itu lanjut DJ lagi Ih, kan. hafal banget loh. Ini sampai- regular customer ya? Enggak sih. Saya baru Jangan datang ada ke situ- membership loh Wah, di saya situ. baru ke situ 2 kali kok. 2 kali seminggu. Gimana? Aduh. Iya, kalau bar beda lah ya kan. Tapi Kalau kalau bar. dapat syukur, enggak ya udah kalau gue sih. Tapi paling enak kalau buat gue party di Bali lah. Party di Bali ya. Party di Bali. Lu biasa di Bali di mana? Mexicola, Damaria, La Favela. Lu punya orang kaya semua. Enggak. Enggak lah, ada yang lebih kaya lah, gila kali dari itu mah nggak seberapa lah. Tapi katanya La Favela tuh emang lagi nge-hype banget ya di Bali sebelum pandemi ya, sebelum Sebelum pandemi. pandemik, tapi buat gue sih udah nggak terlalu ya, karena buat gue udah nggak make sense itu. Karena lu harus ngantri sampai bisa setengah jam sampai 1 jam hanya untuk masuk. Hanya untuk masuk harus Hanya untuk ngantri. masuk, heeh. Karena mereka overload di dalam. Gila. Gitu. Jadi biasanya timeline-nya Mexicola itu akan dinner dari jam 7 sampai jam 10. Iya, Kil, apal amat gue. Udah ketahuan kan siapa yang lebih sering. Nanti jam 10 mereka ganti musiknya, semua Hah? ada DJ table dan lain-lain, baru lo joget. Ada openingnya, lagu Meksiko gitu, nanti lo joget, semua harus joget. Nah, mereka tutup cuma jam 1. Biasanya di jam 1 itu kan lu masih kentang ya. Iya. Nah, lu langsung lari ke La Favela. Oh. Gitu. Mbak- Nyambung, Nah, harus gitu. sampai pagi jam 4 baru pulang. Berarti lu tipe-tipe orang yang bisa udah dari satu tempat terus lanjut lagi ke tempat berikutnya ya? Ya kalau lagi liburan moodnya kan kayak tenaga lu penuh gitu kan. Nggak, maksudnya dari awal pun lu udah bisa maksudnya sudah di planning, oh kayaknya habis dari ke tempat A gue lanjut ke tempat B nih. Iya, Karena- kita cari option. Karena kalau gue tuh tipe-tipe orang yang kalau udah nongkrong di tempat A ya udah. Kalau kecuali memang ada yang istilahnya jackpot harus pulang, kita akan stay terus di situ sampai till drop gitu, sampai Tapi masalahnya kan lampunya Meksikola itu tutup jam 1. Oh, karena tempat berarti. Karena ya? ada tempat tutup jam 1. Jadi mau nggak mau kan kekencengan lu tuh jangan dilemesin, kencengin lagi gitu. Apanya nih yang kenceng? Pokoknya kenceng aja deh, pokoknya jangan sampai enggak. Kayak gitu. Ya kalau buat gue sih enak di Bali tuh kayak kalau klub di sini kan agak rempong ya. Kayak lo mesti dandannya rapi. Karena kan enggak. Ya, itu salah satu enaknya klub di Bali adalah lo bisa datang ke sana celana pendek, sendal jepit, kaos kutang, Heeh. dan lo bisa masuk, udah have fun aja di sana gitu. Tapi agak jarang ya orang lokal melakukan itu karena biasanya terintimidasi dengan orang bule yang melakukan itu. Karena badan mereka lebih bagus biasanya. Kalau orang Indo kayak pakai itu kayak, ih tukang mana nih? Ya kan? Kalau orang bule pakai itu kayak, bagus aja bang badannya, gimana dong? Tapi gue pernah loh waktu itu di Bali, gue ke klubnya orang susah nih, Apa sih? Sky Garden, klub sejuta umat. Udah nggak ada nih, mumpung udah nggak ada, jadi lu ceritakan lah. Ya, emang udah nggak ada beneran. Udah nggak tutup.
Lu tutup selamanya? Udah selamanya tutup. Oh gitu. Kecuali Baru lu mau tahu bayarin gue. lagi buka. Ya enggak sih. Gimana Jadi tuh? waktu itu kan habis kerja gitu kan, habis kerja dinas di sana, kerja pulang lanjut ke sini, lanjut ke sana kan. Gua ngeliat tuh itu bukan pengalaman pertama gue sih jadinya, karena gue udah beberapa kali ke Sky Garden. Jadi gue udah tahu kan crowdnya di sana tuh kayak gimana gitu. Ada yang banyak sih, ada yang bule pakai yang kaos apa sih, kaos Bali itu yang lekbong gitu. Oh, yang kaos bintang gitu ya? Ya kaos bintang gitu. Gue juga dong sekali-sekali gitu. Tapi bedanya gue nggak pakai kaos bintang, gue pakai kaos dalam. Lu suruh keluar lagi nggak kan? Tapi kaos dalam gue tuh kaos dalam warna hitam kan. Pas sampai di sana, anjir, salah kostum gue. Kenapa emang? Gue nggak pernah masuk situ loh, to be honest. Itu gue ngerasa yang kayak anjir, meskipun bule-bule itu pakai kaos kutang, ternyata kaos kutang itu mereka tuh proper loh. Beda sama gue tuh kaos dalam, Kan? merek GT Man lagi. Ih, beda kan makanya. Iya. Itu tuh. Itu gue langsung kayak anjir, ini apa gue lanjutin apa gue pulang aja ya. Iya, kenapa gitu ya? Ya kan biasa kan gitu kan, ala style bule gitu. Kita Ah. biar kita orang Indonesia kan kalau ke sana coba gue sekali-sekali hidup ala bule pakai kaos ternyata nggak pantas lu beneran. Iya Jangan sih. ya, jangan diikutin. Kecuali ya itu tadi lu ganteng banget kayak Chico Jericho, ya oke lah kalau kesana pakai kaos dalam. Tapi Bener, kalau kayak gua gitu kan, kayak remahan semen 3 roda, mending nggak usah, udah. Mending lu pakai ini aja, pakai baju yang proper lah, pakai kemeja gitu, pakai celana panjang, pakai sepatu apa sih Pak? Enggak dong, masa pantopel. Mau kondangan. Pakai baju batik. Sneakers. Ya pakai sepatu sneaker. Oh gitu. Jangan lupa pakai best outfit. Tapi yang penting sih punya duit sih kalau menurut gue. Tapi di sana murah sih kalau di Sky Garden ya. Ya. Lu hanya dengan, karena di Sky Garden tuh kan ada free flow kan. Lu nyarinya free flow. Gue nyari yang free flow sebelum jam 9. Jadi Mabok dulu. Orang baru datang lu udah mabok dong. Jadi orang udah dateng, orang baru pada mau mulai, kita udah celeng duluan, udah punya asik sendiri. Nah, cuman apa sih adalah ketika orang udah mulai high-nya, ya udah kita bengong aja. Efek minuman udah turun nih. Mau beli lihat harganya, aduh nggak jadi dah, udah dah. Uang dinas nggak seberapa. Habis buat gituan berapa? Nggak apa-apa, paling nggak lu minumnya free flow, bukan minum mabok arak Bali dulu di luar. Betul. Ya kan. Di parkiran. Di parkiran motor lu minum dulu tuh. Minum dulu. Buru-buru habisin dulu. Itu gue kayak gitu tuh biasanya. Gak mau rugi. Tapi itu ternyata fenomena yang seperti itu ternyata banyak dilakukan juga di Jakarta loh. Oh banyak, betul. Terutama kayak misalkan kayak lagi konser-konser kayak DWP, rave party gitu. Banyak orang yang suka minum dulu. Biasanya minumnya Abidin. Minum dulu sampai udah habis. Nah itu kan biasanya ada delay tentu, nggak langsung naik kan. Betul, langsung masuk tuh. Langsung mereka. masuk tuh buru-buru tuh. Jadi sampai di sana yang lain pada pegang botol, kita nggak usah pegang apa-apa. Pegang rokok aja udah. Pegang rokok aja. Aus deh lo. Aus deh lo. Emang iya, karena kan maksudnya terbatas ya, minuman kalau di tempat kayak gitu kan mahal. Wih mahal banget. Itu jadi ya caranya seperti itu. Itu salah satu cara menikmati musik, menikmati berpesta dengan budget yang ya ala kadarnya lah. Betul. Tapi yang paling penting kalau buat gue sebagai perempuan, gue juga ngajarin beberapa teman gue sih, itu lu nggak usah nyari mangsa ya, kayak misalnya lu ke klub, waktu itu gue ke Damaria di Petit Tengget Bali. Terus banyak nih yang lucu-lucu ya kan. Terus mereka bukan yang kaos kutangan gitu by the way. Oke. Jadi nggak masuk angin mas-masnya. Ih cakep-cakep banget nih kan, mas-masnya Wih. seger-seger banget. Tapi kan kayak mereka kayak apa ya, untouchable gitu, susah untuk di approach. Mas-masnya nih, mas-mas lokal, mas-mas interlokal, pokoknya susah lah di approach-nya. Akhirnya kayak gue bete, udah kayak di bar. Lucu juga nih, ada bartender yang Wih. lucu. Dapat free flow gue. Dapat free flow. Dapat banyak. Jadi akhirnya gue kayak nggak usah lah gue nyari mas-mas yang lucu, di bar aja. Tapi itu memang salah satu
unggulannya menjadi seorang wanita sih kalau menurut gua. Lu bisa dapet minuman hanya dengan lu approach si bartender. Coba lu bayangin kalau kita cowok-cowok nih, ya udah Udah kaos kutang, duduk di bar kayak tangan, ngapain? sendal jepit, celana pendek, datang ke bar. Bang, apa kabar bang? Anjing. Udah lama kerja di sini bang. Yang ada ente itu dipanggil security pak. Ya kagak lah, paling dikasih bill. Dikasih minum tapi dikasih bill. Ini ditanya, mas mau minum apa? Udah kalau nggak ada minum udah pulang deh sana dah. Iya sih, ada yang bilang kayak gitu, emang katanya keuntungan perempuan seperti itu, tapi gue nggak tahu ya. Karena juga kan ada yang kayak ladies night out ya, Ladies ladies night. night ya, ladies Ah. night itu kan khusus untuk ladies apa free FDC ya, free uang masuk itu loh, Oh, free entry free biasanya. entry ya, free entry. Tapi juga dapat free flow kadang cewek tuh kalau Ya, ladies night. Tapi kan ladies night itu fungsinya adalah mengundang pria yang berkantong tebal untuk datang. betul. Itu adalah salah satu trik marketing yang sangat baik. Nah, tapi kalau ladies yang nggak ada yang cakep kan cowok-cowoknya juga nggak ada yang datang. Tapi ingat, Apa? di bawah lampu yang Saya benar gemerlap 30% lebih cantik. 30% itu jadi sangat cantik. Ya benar. Buat cewek-cewek yang insecure, nah lu ke klub. Ya, lu ke klub dah. Cakep lo di situ. Biasa jadi cakep tuh. Iya benar. Tapi Kalau bisa usahain jangan dibawa pulang. Tadi nyesel. Yang bawa pulang. tadi tanya, kamu siapa? Apalagi kalau make up udah dihapus, udah kelar. Diusir langsung dipanggilin Grab. Perasaan saya nggak sama yang ini deh kemarin dah. Karena saya juga habis mabok lagi. Paling diongkosin Uber sih habis itu. Pulang ya, hati-hati. Mending diongkosin, dipesenin. Pesenin dong bayar sendiri. Pesenin, bayar sendiri. Begitu turun, lah mbak belum bayar. Kasihan. Aduh. Itu sih kasihan sih, Ya itu pengalaman minum Itu konyol pengalaman. sih buat gue sih. Banyak banget ya kalau anak-anak kecil yang anak-anak, gue gak tau banyak juga sekarang anak-anak yang di bawah umur tuh udah berani gitu loh kayak gitu. Oh iya tuh. Anak-anak sekarang tuh pada ini ya, udah pada berani-berani mulai minum-minum, mulai datang-datang. Iya, dan beli alkohol itu nggak dicek ID masalahnya. Tapi ya gimana ya, mereka juga kan secara bisnis kan mereka perlu kan. Iya sih, cuman kan agak Cuman serem kan, ya. jadinya kan jadi menjual tidak bertanggung jawab. Kita pemasaran kita jadi berat banget ya. Iya benar-benar. Karena kita pengalaman minum doang kan. Iya, Iya. Ya itu pengalaman minum kita berarti udah. iya. Udah kan? Tapi Apa? gue dengar ya, Apa tuh? di Jakarta itu ada klub-klub yang memang apa namanya, jadi kayak semacam icon di mana anak-anak di bawah umur tuh udah mulai masuk dugem nih. Tahu nggak lu? Enggak. Mesti nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Makanya gue mau nanya lu nih. Informasinya lengkap nggak? Kalau nggak usah nih. Ya, gue cuma denger. Tapi Jadi nanti, maksudnya klub itu boleh masuk anak-anak muda gitu. iya, di bawah anak-anak umur. di bawah umur gitu kayak SMP, SMA tuh baru pada mulai belajar dugem. Ada, cuman gue nggak tahu namanya. Gue lupa dah namanya. Gue pernah ada satu pengalaman. Ada salah satu tempat klub lah ya. Itu dia nggak ada pengecekan ID. Nah, satu ketika itu gue kebetulan kenal sama yang kerja di situ beberapa orang. Terus kebetulan waktu itu gue duduk di sofa kan. Nah, di sebelah gue sofa itu ada cowok-cowok. Ya, gue pikir kuliahan lah, Iya. muda-muda semua. Besokannya gue datang lagi. Heeh. Soalnya gue datang lagi tuh sih yang kerja itu nyamperin gue lagi kan, ngobrol lah. Terus dia bilang gini, lu inget nggak yang di sofa kemarin cowok-cowok itu? Oh iya inget. Kenapa? Terus nah emang waktu sebelumnya itu gue ngeliat ada cewek udah mabok banget nih ada di dance floor lagi joget sama cowok. Gue pikir Oke. pasangannya kan. Iya. Tapi nggak berapa lama ada cowok lagi nih nyampe kayak dibikin sandwich gitu lah jogetnya. Wah, Iya. anjir. Mm. Fantasi saya sudah mulai keliaran. Oke, lanjut. Saya suka cerita ini. Lanjut. Terus gue kayak ih kasihan ini cewek sama cowoknya kali ya. Oh ya udahlah mungkin cowoknya emang mau bikin ceweknya happy atau gimana. Ya. Gue balik lebih cepat. Besokannya ternyata si cewek itu udah kemabukan, baliklah dia ke sofanya. Si cowok itu pulang. Dua cowok ini nih yang udah jadi rotinya, ya Oke. kan? Dia pulang, cewek itu sendirian dong. Oke. Dibantuin lah sama si cowok-cowok yang sebelah itu, yang sebelah gue tadi yang gerombolan gue pikir anak kuliahan Oke. itu. Nggak berapa lama cewek ini hilang, asumsi si orang yang kerja di situ adalah ke toilet. Ke toilet. Tapi dia sadarin juga cowok-cowok yang di sofa sebelah itu kok ganti-gantian ke toilet juga. Wah.
gitu. Ternyata dicek lah, diikutin. Dia ternyata si cowok-cowok ini nyamperin cewek itu ke toilet. Lalu, Jadi kasarnya kayak gantian uh, gitu. Nah, akhirnya ketangkap basah kan, dicek Oke. lah, mana KTP lo bla bla bla. Mereka masih SMA, cuy. aduh. Tapi ceweknya itu udah dia usia legal kan? Udah usia legal, heeh. Nggak tahu cewek dari mana pula, nggak ngerti. Itu mungkin sama yang cowok sebelumnya dibawa untuk nemenin doang apa gimana, gue juga nggak tahu gitu. Itu sih Jadi- katanya. Akhirnya ya berantem lah sedikit lah, ada scene lah di situ. Oke. Gitu. Jadi intinya ada yang nggak punya KTP, ada yang udah tapi masih SMA kayak Berarti gitu. mereka benar-benar underage banget ya? underage banget. Jadi itu serem banget sih kalau menurut gue. Iya ya, yang kayak gitu-gitu janganlah. Nanti aja lah kalau udah umur. Berapa sih umur sekarang? 21 apa? 21 ya udah naik ya 21. sekarang ya? Emang dulu berapa? 17 bukan sih? Apa itu cuma buat KTP ya? Tuh, gue sih 21 ya dari 21 dulu. ya? Lu jangan ngarang lah. Ini jangan misleading information dong. Kasian yang denger, Zar. Ya berarti 21 lah ya. 17 itu buat SIM ya. Heeh, 17 Buat buat KTP, SIM. buat SIM. Iya, sama pemilu. Sama Iya, itu Kak. Kalau Ya. untuk nonton bokep, minum terus 21 itu setahu harus gue. 21 ya. Udahlah Buat kalian yang masih 21, janganlah. Apain lah segitu-gituan. Gue juga udah, tapi gue so bijak banget ya. Ya cicip-cicip dikit nggak apa-apa, tapi sama orang yang temen lo yang Harus bener ada lah. yang orang dewasa yang mendampingi Iya, lah. ada dewasa yang mendampingi, betul. Minimal sama bapak lu lah. Iya, sama nyokap lo ajak minum bareng gitu di rumah habis makan malam ya. Wine lah Iya. gitu. Apa? Ya kan? Papa, aku lagi bawa minuman nih. Minuman apa tuh? Asik. Tahu dibeliin kapten. Kapten Oleng. Kaptennya oleng tapi. Gila. Karena jangan ya. Ya jangan deh kalau gitu. Tunggu aja Tunggu aja lah, 21. tunggu sampai 21. Kalau mau yang mendekati ya udah minum root beer dulu. Biar peletok juga banyak. Kayak gitu-gitu aja. Janganlah. Ya udahlah gitu aja. Ya udahlah gitu juga. Kok gitu sih? Itu pengalaman minum. Kemana sih tadi omongan kita? Bener kan pengalaman minum kan? Benar. Nggak kemana-mana kan? Nggak melebar kan? kemana-mana. Ah, ya udah. Nggak, hampir dijebak sih tadi pas pengalaman pertama. Kan nanti episode Tapi itu selanjutnya. nanti episode selanjutnya aja. Ya udah. Thank you ya guys. Tapi ini nggak ada sponsor nih. Belum dong kan Oh, baru belum pertama. ada. Ya udah kalau gitu. Nggak ada yang instan, jangan Nggak ada instan. instan ya. Itu semua butuh proses. Udah Van, lu closing. Ya udah sampai di sini aja ya. Obrolan kita tadi apa kita judulnya? TTNT. Tipsy Talk and Thoughts. Iya, thoughts-nya udah benar. Thoughts dong. Thoughts ya, bukan yang lain. Bukan. Iya emang bukan thoughts. Iya, emang thoughts. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.